Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga tentunya buat teman-teman yang dengan setia mendengarkannya lewat YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Wijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu semuanya. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Nah Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini karena anugerah Tuhan. Kita hidup sekarang ini karena kasih Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia telah menciptakan Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari kita bawa hidup kita, mari bawa hati kita, mari kita bawa roh kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Mari kita bawa tubuh kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan dan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Sebagai living sacrifice, sebagai sacrifice of praise. Mari Bapak Ibu, kita jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Dan itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya percaya tadi ketika kita tadi memuji dan menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan memenuhi tempat di mana saya ada saat ini. Dan saya percaya kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan juga memenuhi Bapak Ibu di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Tetapi Bapak Ibu, sadarilah Bapak Ibu bahwa kehadiran Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Karena kehadiran Tuhan, hadirnya Tuhan itu dapat menembus setiap dimensi ruang dan waktu. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini juga yang akan membuat kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, akan pribadinya, akan Roh Kudus, akan Roh Allah yang selalu tinggal di dalam hati kita. Dan biarlah melalui pengenalan firman Tuhan ini, kita pun akan semakin hari semakin bertumbuh dan semakin hari semakin serupa dengan gambaran anak Dia, yaitu Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-165. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship Group wilayah Barat dan wilayah Timur. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-165. Dan malam hari ini saya masih beri tema Roh Kudus yang berdiam. Dan ini adalah bagian yang ke-6. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu dan mau mengatakan, Tuhan aku rindu firman-Mu malam ini. Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu perhatikan. Minggu yang lalu kita sudah membahas surat Roma pasal 8 ayat 14. Nah Bapak Ibu saya izinkan saya untuk mereview renungan minggu yang lalu dengan singkat. Supaya kita bisa mengingatnya kembali. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya.
Nah Bapak Ibu, surat Roma pasal 8 ayat 14, mari Bapak Ibu kita akan baca surat Roma pasal 8 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan menegaskan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu, siapa semua orang ini? Semua orang di sini adalah hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan mereka disebut anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu, ayat ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita persyaratan untuk menjadi anak Allah. Atau mereka yang patut disebut anak Allah. Yaitu yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Nah Bapak Ibu, di dalam sejarah manusia, sebutan anak Allah bagi manusia itu terhenti ketika manusia tidak lagi hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan mengatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Bapak Ibu perhatikan, dari ayat yang sudah kita baca tadi, Alkitab menyatakan ada anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Betul? Anak-anak Allah di sini menunjukkan kepada keturunan Set yang masih hidup di dalam asuhan Tuhan. Tetapi ketika terjadi kawin campur, terjadi yang disebut namanya crossbreed dengan anak manusia yang adalah daging adanya, dan ini adalah keturunan Kain. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kalau daging adanya nggak pantas disebut anak Allah, sehingga keturunan mereka tidak pantas lagi disebut anak-anak Allah. Dan ketika anak-anak Allah yang masih ada di dalam asuhan Tuhan ini terseret dalam hidup kedagingan dari keturunan yang lain, ini yang membuat Roh Allah undur dari kehidupan manusia. Jadi Bapak Ibu, saya dapat simpulkan bahwa anak-anak manusia ini tidak lain adalah keturunan Kain, dan anak-anak Allah ini adalah keturunan Set. Ada beberapa pendapat bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat. Tidak mungkin anak-anak Allah ini malaikat Bapak Ibu, karena pastinya malaikat itu berbeda dengan manusia. Malaikat itu adalah makhluk roh. Dan tidak pernah Alkitab mencatat bahwa malaikat menikahi manusia. Tidak pernah Bapak Ibu. Karena pasangan yang sepadan itu manusia dengan manusia. Jadi Bapak Ibu, apa yang membuat saya yakin keturunan Set ini adalah manusia yang masih ada di dalam asuhan Allah dan patut disebut anak-anak Allah? Yaitu ketika jiwa manusia, dalam hal ini keturunan Set, belum tercemar oleh masukan-masukan yang merusak jiwa. Itu yang dimaksud dengan mereka masih hidup di dalam asuhan penurutan terhadap kehendak Allah. Tetapi ketika mereka mulai melakukan kawin campur dengan keturunan Kain, maka mereka terseret dalam hidup kedagingan, dan mereka memiliki jiwa yang dicemari oleh cara hidup orang-orang berdosa. Dan itu yang membuat hati Tuhan menjadi pilu, karena kecenderungan manusia adalah melakukan dosa semata-mata. Jadi kalau seseorang tidak bersedia hidup sesuai dengan kehendak Allah,
maka ia tidak dapat menjadi anak Allah. Bagaimana supaya pantas disebut anak Allah? Supaya pantas disebut sebagai anak Allah, maka orang tersebut harus hidup di dalam pimpinan Roh. Itulah sebabnya Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13 mengatakan, demikianlah firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Bapak Ibu, Tuhan memberi kuasa atau exousia kepada orang percaya supaya menjadi anak Allah. Tetapi kuasa itu tidak otomatis membuat seseorang menjadi anak-anak Allah. Tetapi supaya apa? Nah, Bapak Ibu perhatikan. Kata yang digunakan untuk kuasa di sini bukan dunamis, tetapi exousia, yang lebih tepat diterjemahkan sebagai hak. Oleh sebab itu jangan mudah mengakui diri sebagai anak-anak Allah kalau belum pantas disebut itu. Bapak Ibu, sekarang kita sudah melihat fakta. Begitu mudahnya kita menyebut sebagai anak Allah. Pokoknya jadi Kristen, ke gereja, dan otomatis menjadi anak Allah. Tidak Bapak Ibu. Memang di dalam surat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, jangan berani mengaku sebagai anak Allah, karena Allah tidak secara otomatis, karena Bapak Ibu tidak secara otomatis menjadi anak Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Alkitab di dalam surat Roma pasal 8 ayat 14 tadi, itu tidak bisa dibantah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu anak Allah? Pasti dengan lancar dan menjawab dengan tangan. Bapak Ibu akan menjawab dan mengatakan, amin. Betul Bapak Ibu? Tetapi kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu hidup dipimpin oleh Roh Allah? Bapak Ibu, saya tidak mengada-ngada. Ini betul kata firman Tuhan. Diberi kuasa supaya apa Bapak Ibu? Apakah kuasa exousia yang diberikan itu sudah digunakan dengan baik, maksimal dan optimal sehingga seseorang pantas disebut anak Allah? Bapak Ibu, exousia ini menyangkut penebusan dan juga menyangkut Roh Kudus yang menjadi materai dan Injil kuasa Allah yang menyelamatkan dan pengharapan daripada Tuhan, di mana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan supaya manusia ini serupa dengan Yesus dan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak orang. Bapak Ibu, ini kata-kata yang luar biasa. Bapak Ibu, jangan mudah mengaku sebagai anak Allah sebelum pantas disebut itu. Seseorang tidak akan pantas disebut anak Allah sebelum diproses. Dan proses itu membawa manusia bisa hidup dalam pimpinan Roh Allah sampai layak disebut anak. Nah, sekarang masalahnya bagaimana bisa hidup dalam pimpinan Roh Allah? Bapak Ibu, seseorang dapat hidup dalam pimpinan Roh Allah kalau rohnya, roh manusia, bisa menguasai atau mengendalikan jiwa. Ingat, dan jiwa mengendalikan seluruh kehidupan. Bapak Ibu,
ketika roh manusia menguasai jiwa, maka berarti manusia hidup di dalam pimpinan roh Allah. Ini berarti roh manusia kembali berfungsi seperti rancangan Tuhan sejak semula. Bapak Ibu perhatikan, sekarang kalimatnya agak mulai membuat Bapak Ibu bingung. Dan ini agak sulit untuk dipahami Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ikuti saja. Ikuti saja dulu ya. Bapak Ibu, selama roh manusia belum rusak, maka roh manusia itu masih ada peluang untuk dikembalikan kepada fungsinya. Apa yang menjadi fungsinya Bapak Ibu? Fungsinya artinya roh itu harus menguasai jiwa, dan jiwa mengendalikan seluruh kehidupan. Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, mereka diciptakan bukan dalam kondisi statis, tapi progresif, berkembang. Nah Bapak Ibu, di dalam diri manusia ada roh, ada daging atau tubuh yang berasal dari tanah liat, dan ada jiwa. Biasanya digambarkan dengan 3 lingkaran. Lingkaran yang paling dalam atau yang paling kecil itu disebut roh. Kemudian lingkaran yang paling luar, yang paling besar itu tubuh. Dan lingkaran yang ada di tengah itu adalah jiwa. Bapak Ibu perhatikan, antara roh dan daging atau tubuh perlu mediasi, yaitu jiwa. Karena roh tidak langsung menguasai tubuh. Dan fungsi roh yang ditaruh Allah dalam diri manusia itu untuk mengendalikan seluruh kehidupan. Tetapi perlu ada mediasi, yaitu jiwa. Pertanyaannya, ketika Allah menciptakan manusia, apakah sudah sempurna jiwanya? Jawabannya adalah jiwa manusia itu progresif. Apa maksudnya Pak? Karena jiwa pada manusia itu, yaitu kesadarannya, rasionya, pikirannya itu terus berkembang. Dan semua fasilitas sudah Allah sediakan untuk manusia. Sehingga manusia bisa terus progresif, bisa terus berkembang, bisa terus berinovasi di dalam mengembangkan pikirannya, di dalam mengembangkan rasionya. Tetapi Bapak Ibu, di dalam perkembangannya itu manusia diberi Tuhan satu moral. Karena roh ini yang disebut Haim, dan ini mempunyai kemampuan yang tidak terbatas. Sedangkan yang terbatas adalah jiwanya, dan ini harus didewasakan. Nah, itulah sebabnya perlu progresivitas. Ya, perlu progresivitas. Jadi selama roh manusia belum rusak, maka manusia ada peluang untuk dikembalikan kepada fungsinya. Belum rusak di sini artinya masih bisa dibimbing oleh roh Allah untuk bisa kembali berfungsi seperti semula. Ya, seperti semula. Berfungsi seperti semula, seperti ketika ditempatkan Allah di dalam penyadap tanah liat atau daging. Roh manusia itu menguasai daging. Nah, kalau sudah rusak, maka itu berarti tidak ada harapan untuk diperbaiki. Dulu saya ragu mengatakan roh manusia bisa rusak. Tapi di dalam perjalanan waktu saya akhirnya menyibukkan roh manusia bisa rusak. Tingkat roh ini bisa rusak. Bapak Ibu, rusak di sini jangan digambarkan seperti rusaknya sebuah kendaraan. Artinya tidak bisa digunakan lagi. Rusak di sini artinya tidak mampu lagi berfungsi. Artinya rohnya tidak mampu lagi berfungsi atau rohnya menjadi rusak. Dan tingkat tidak berfungsi atau rusaknya roh di sini itu disebut sebagai menghujat Roh Kudus. Karena tidak bisa menerima penggarapan dari Roh Kudus. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan menghujat anak manusia dapat diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Jadi Pak, apakah Roh Kudus lebih besar dari anak manusia? Tidak. Tetapi Roh Kudus ini adalah yang menjadi satu-satunya
representasi dari Allah untuk memimpin manusia kepada seluruh kebenaran. Atau dengan kata lain, Roh Kudus itulah yang memimpin Bapak Ibu kepada seluruh kebenaran. Tetapi Bapak Ibu, kalau jiwanya sudah dalam tingkat kerusakan tertentu, karena yang menentukan rusaknya roh itu bukan roh itu, tapi jiwa. Kalau jiwanya sudah dalam kerusakan tertentu, itu yang membuat roh menjadi rusak. Artinya jiwanya tidak dapat mampu menembus lagi rohnya. Nah, di sini Roh Kudus tidak bisa berkarya. Bukan karena tidak mampu, tapi manusianya yang sudah menolak. Ini yang disebut sebagai tingkat menghujat Roh Kudus. Bapak Ibu, tadi saya katakan rohnya rusak. Dan ini bukan karena roh itu sendiri, tetapi karena jiwanya tidak mampu digarap lagi. Karena jiwanya tidak dapat mengalami penggarapan lagi oleh Roh Kudus. Diam dulu loh, Pi. Coba Bapak Ibu, kalau jiwa ini diisi dengan hal-hal negatif, sampai pada tingkat tertentu, atau yang didengar itu salah terus, sampai tingkat tertentu, pasti jiwanya tidak dapat diperbaiki. Bapak Ibu tidak bisa seseorang itu jahat mendadak atau baik mendadak. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau jiwa ini diisi terus dengan hal-hal negatif, jiwa ini diisi dengan input-input yang salah, maka jiwa ini akan menjadi rusak sampai dengan level tertentu, sehingga Roh Kudus tidak lagi bisa menggarap lagi. Ini yang saya bilang rohnya rusak. Bukan karena roh itu sendiri yang rusak, tetapi yang saya pahami di sini, jiwanya sudah terlalu rusak. Jadi Bapak Ibu, roh manusia ini sangat bisa rusak. Atau kalau jiwanya rusak. Nah Bapak Ibu, di dalam surat Roma pasal 8 ini, terdapat beberapa yang mencantumkan kata roh. Hal ini penting untuk dibedah. Sebab di sini kita menemukan rahasia kehidupan umat pilihan yang sejati, atau kehidupan orang Kristen yang benar. Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 8 ini terdapat banyak kata roh, tapi tidak jelas manakah roh untuk manusia dan mana roh untuk Allah. Dan kita harus bisa membedakannya, manakah roh untuk manusia dan roh Allah, dan roh untuk manusia. Walaupun perbedaannya tidak terlalu mutlak, dan itu tidak terlalu perlu. Tidak terlalu mutlak perlu. Artinya bukan berarti tidak perlu. Tapi maksud pembahasan di sini adalah untuk menjelaskan bahwa manusia yang dikembalikan kepada rancangan Allah semula adalah manusia yang diharapkan memiliki roh yang bisa mengendalikan jiwa. Sebab hanya orang yang dikendalikan rohnya yang bisa hidup dalam pimpinan roh Allah. Dan hanya manusia yang rohnya mengendalikan jiwa, orang yang bisa hidup dalam pimpinan roh Allah, yang bisa berjalan seiring dengan roh Allah, atau stoik komen. Jadi kenapa kita harus bisa membedakan ini roh Allah dan ini roh manusia? Kenapa? Sebab di dalam konteks keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dan rancangan Tuhan itu adalah agar roh atau hayim ini menguasai jiwa sehingga mengendalikan seluruh kehidupan. Dan kalau ini bisa terjadi, berarti manusia bisa hidup di dalam pimpinan roh. Itu berarti dia pantas disebut anak-anak Allah, atau disebut man of God. Ya, man of God. Bapak Ibu percaya tidak? Manusia itu punya unsur ilahi. Ya, karena rohnya berasal dari roh Allah. Kalau Tuhan Yesus ketika mengenakan tubuh manusia, ada unsur ilahinya tidak? Ada unsur Allahnya tidak?
Ada unsur manusianya tidak? Ya, ada. Tapi dia Allah. Anak tunggal Allah. Beda. Anak tunggal Allah tidak bisa dimultiplikasi. Tapi kita adalah Hayim. Hayim artinya anak-anak Allah. Juga punya unsur Allah. Tapi bukan Allah. Walaupun bukan Allah, kita tapi mampu memiliki pikiran Allah. Mampu memiliki perasaan Allah. Tindakan Allah. Karena roh manusia itu berasal dari Allah. Bukan hanya kekuatan yang menghidupkan, tapi juga memuat pikiran, perasaan, dan kehendak Allah yang sesuai dengan Allah. Sehingga roh di dalam manusia ini menjadi satu chemistry dengan Allah. Itulah sebabnya tidak perlu membedakan antara roh Allah dengan roh manusia di dalam konteks bahasan kita. Dan nanti Bapak Ibu akan tahu kenapa saya mengatakan ini. Karena di dalam roh manusia terdapat nurani yang terdalam, yang bisa menyuarakan suara Tuhan. Itulah sebabnya kitab Amsal mengatakan di dalam Amsal pasal 20 ayat 27. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Amsal pasal 20 ayat 27 mengatakan, ya, mungkin bisa ditayangkan admin. Ya, Amsal 20 ayat 27. Firman Tuhan mengatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh manusia adalah apa Bapak Ibu? Roh manusia adalah pelita Tuhan. Nah Bapak Ibu, roh di sini adalah nismat. Dan kata roh ini juga dipakai di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Mari Bapak Ibu kita akan baca lagi ya. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 firman Tuhan mengatakan, ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia memiliki roh. Jadi Bapak Ibu, roh manusia ini adalah pelita Tuhan. Karena roh manusia adalah berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan begitu perhatian terhadap keselamatan manusia. Begitu besar perhatian Tuhan kepada manusia. Sehingga Tuhan Yesus, anak Allah, rela memberikan dirinya untuk keselamatan manusia. Bukan memberikan fisiknya. Fisiknya tidak bernilai apa-apa. Sebab fisiknya atau tubuh ini akan hancur. Yang bernilai di sini adalah rohnya. Maka di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang kelima, Alkitab mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah Bapak Ibu, roh yang dimaksud di dalam teks ini adalah roh manusia, bukan roh Allah. Roh dari Allah tapi bukan roh Allah. Dikatakan apa Bapak Ibu? Diingininya dengan cemburu. Bapak Ibu mungkin berkata, ah iya gitu Pak. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di ayat-ayat sebelumnya, yaitu surat Yakobus pasal 4 ayat 2, 3, dan 4. Mari Bapak Ibu kita akan baca lagi. Surat Yakobus pasal 2 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan mengatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak
kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa bersahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Terus Bapak Ibu perhatikan, setelah Rasul Paulus menuliskan ayat yang kedua, ketiga, dan keempat ini, kemudian dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena apa Bapak Ibu? Karena roh itu adalah dari Allah. Dan kalau jiwa ini dikotori dengan kecemaran-kecemaran, ya, sampai jiwa ini tidak bisa menembus lagi rohnya, itu yang akan membuat roh menjadi rusak. Artinya jiwanya tidak dapat lagi mampu menembus rohnya. Nah Bapak Ibu, kalau bagi orang-orang Kristen yang sebenarnya memiliki potensi untuk diubah, Bapak Ibu perhatikan, kalau satu hari nanti kita mati, tubuh ini akan kembali ke tanah, tetapi jiwa dan rohnya akan menyatu. Makanya bagi iblis untuk mengkloning manusia ini sangat mudah. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dengan cara mengisi jiwanya dengan berbagai keinginan, berbagai hasrat, berbagai filosofi, supaya bisa diseret, sehingga akhirnya rohnya bisa diseret. Bapak Ibu, Tuhan memperhatikan manusia sedemikian rupa, karena Tuhan mengingini roh yang ditempatkan dalam diri kita tidak terseret oleh jiwa yang membawanya kepada kegelapan abadi. Dan ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Kalau rohnya diseret oleh jiwa yang rusak menuju kepada api kekal, sebab setelah tubuh manusia ini tidak berfungsi, maka rohnya yang telah menyatu dengan jiwa akan terseret pula. Dan iblis berusaha merusak jiwa ini dengan mengisi segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kalau Tuhan mengingini roh yang ditempatkan di dalam diri manusia dengan cemburu, bukan tanpa alasan. Dan Tuhan bertindak sedemikian rupa sebab roh di dalam diri manusia berasal dari dirinya. Bapak Ibu paham? Bapak Ibu, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Dan debu kembali menjadi tanah. Tubuh ini berasal dari tanah, jadi kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi Bapak Ibu dikatakan roh kembali kepada yang mengaruniakan, atau kepada, dari mana roh itu berasal? Dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi kalau kita bicara anak-anak Allah, bayangan kita jangan cuma sebutan, tapi harus kepada nilainya. Ya, nilainya. Bukan sekedar sebutan atau status kita diadopsi, tapi kita sekarang harus semakin dewasa. Berbicara soal anak-anak Allah, kita harus memiliki satu proses. Dan kita diproyeksikan untuk berpikiran kepada nilai-nilai hidup kita. Amin. Sebab kita diciptakan oleh Allah. Tubuhnya dari tanah, tetapi rohnya dari Allah. Nah Bapak Ibu, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, roh manusia menguasai dan mengendalikan kehidupan. Roh manusia mengendalikan kehidupan. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka roh menjadi tidak berdaya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41.
Di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 38 bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Artinya manusia hendak taat kepada keinginan Bapa, tetapi daging tidak mampu untuk mengikuti kehendak Bapa. Bapak Ibu, ketika roh tidak mampu untuk menguasai kehidupan manusia, maka jiwa yang akan mengendalikan hidupnya. Dan bagaimana dengan kualitas jiwa? Itu semua tergantung dari input. Ingat, kualitas jiwa akan ditentukan dari masukan. Nah, jiwa ini yang kemudian mengontrol kehidupan. Jadi bagaimana keadaan hidup seseorang yang rohnya tidak berdaya lagi? Yang rohnya tidak bisa mengontrol seluruh hidupnya? Jawabannya adalah tergantung dari masukan terhadap jiwa tersebut. Bapak Ibu bisa membayangkannya? Nah, ketika keturunan Set belum bercampur aduk dengan keturunan Kain, itu jiwanya pasti dalam keadaan bersih. Dan Roh Kuduslah Roh Kudus masih berkenan. Dan Roh Kudus masih bisa mengendalikan kehidupannya. Tetapi begitu terjadi kawin campur, maka jiwanya menjadi rusak dan Roh Kudus mundur. Dan dikatakan manusia daging adanya. Oleh sebab itu, kalau daging manusia masih bisa dibimbing oleh Roh Allah, masih bisa hidup dalam asuhan Roh Allah, maka dia layak disebut anak-anak. Karena masih bisa dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi ini rentan sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya bisa membayangkan, dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini Bapak Ibu, renungan ini, sungguh hati saya begitu miris. Saya bisa membayangkan begitu pedihnya hati Allah. Allah sudah tahu bahwa manusia tidak akan mampu mencapai standar kesucian Allah. Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Karena telah terkena hukum dosa dan hukum maut. Tetapi manusia ini adalah manusia ini rohnya masih bersih. Dan Allah masih menopang. Allah masih mendampingi. Allah masih mengasuh. Sampai suatu saat di mana manusia menjadi tidak menurut lagi. Dan ketika manusia tidak menurut lagi, akhirnya manusia ditinggalkan. Bapak Ibu paham maksudnya? Bapak Ibu paham sampai di sini? Artinya manusia sudah tidak memiliki harapan lagi. Bapak Ibu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sebenarnya tidak ada harapan lagi bagi manusia untuk mencapai standar kesucian Allah. Tetapi Allah tetap mendampingi manusia. Sampai di Kejadian pasal 6. Allah mendampingi manusia. Bapak Ibu masih ingat ceritanya? Tetapi ketika sampai akhirnya tidak bisa didampingi lagi, manusia dilepaskan. Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya? Dan kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bisa kembali hidup menurut pimpinan roh, supaya patut disebut anak-anak Allah, harus dicatat bahwa jiwa ini akan menyatu dengan roh dalam keabadian. Dan keselamatan dalam Yesus Kristus itu bermaksud untuk mengembalikan keadaan manusia untuk dikendalikan dan dikontrol oleh rohnya. Supaya jiwanya mengalami pembaharuan pikiran. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 12 ayat 2. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat Roma pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat apa Bapak Ibu? Sehingga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita bisa kembali cocok, kita bisa kembali memiliki satu chemistry lagi. Jiwanya kembali bisa dibawa. Ini berarti hidup di dalam pimpinan roh Allah. Atau bisa kembali berjalan seiring dengan roh Allah. Amin.
Nah, sekarang Bapak Ibu mari kita lanjutkan pembahasan kita di dalam surat Roma pasal 8 ayat 15. Mari kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh apa Bapak Ibu? Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima apa Bapak Ibu? Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah Bapak Ibu, roh perbudakan ini lawan daripada roh Kristus. Roh Kristus adalah hasrat atau gairah atau spirit yang ada pada Yesus. Sedangkan roh perbudakan ini adalah roh yang dilahirkan oleh pengaruh-pengaruh yang diberikan oleh dunia. Roh yang dihasilkan oleh pendidikan dunia. Dan roh dan dunia dengan segala kesenangannya memberikan yang namanya kenikmatan sementara. Segala yang diberikannya oleh dunia hanya bersifat sementara, yang pada akhirnya membawa kita kepada hal-hal yang memuaskan keinginan daging, sehingga kita hidup di dalam kedagingan atau hidup di dalam daging dan tidak hidup menurut roh. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Nah Bapak Ibu, roh perbudakan ini juga berbicara mengenai segala tindakan yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi Bapak Ibu, jika seseorang memiliki roh perbudakan, dia tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Sebab hanya orang yang memiliki roh Kristus atau yang memiliki spirit of adoption yang bisa disebut anak-anak Allah. Hanya orang yang memiliki spirit of adoption yang disebut anak Allah, yang bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Sebab Allah tidak sembarangan disebut atau dipanggil sebagai Bapa. Bapak Ibu paham sampai di sini? Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat yang ke-14, ayat yang ke-15 dan ayat ke-16 sekali lagi. Roma pasal 8 ayat 14, 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, ini mutlak. Jadi bukan tidak bersyarat, tapi bersyarat. Harus memiliki roh Kristus baru menjadi milik Kristus. Harus dipimpin roh Allah baru menjadi anak Allah. Lalu ayat selanjutnya Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Allah Bapa tidak sembarangan mau disebut Bapa. Karena sebutan Bapa menjadi sah kalau orang itu hidup dalam pimpinan roh. Ini memang mengejutkan Bapak Ibu. Sebab selama ini kita setiap orang Kristen berhak memanggil Allah sebagai Bapa. Betul? Ayat 15 kita akan baca. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Artinya kamu telah menerima roh itu. Arti kamu telah menerima roh itu, kamu telah memiliki roh atau spirit sebagai anak Allah. Kemudian dikatakan oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Karena kamu telah menerima roh itu, karena kamu telah memiliki roh itu atau spirit sebagai anak Allah, maka kamu layak berseru ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh itu maksudnya adalah roh Allah atau spirit dari Allah, dikatakan bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah teknon. Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan buat Bapak Ibu untuk supaya kita, Bapak Ibu, saudara saya memiliki wawasan yang lebih luas mengenai sebutan untuk anak ini. Bapak Ibu,
Ada beberapa tingkatan untuk sebutan anak. Ada nepios, ada paidon, ada huios, ada notos, ada teknon. Nepios sering diterjemahkan sebagai bayi, dan itu pasti anak di bawah 7 tahun. Paidon, anak usia 7 tahun sampai 14 tahun. Jadi kalau kamu tidak bertobat dan menjadi anak, ini di sini. Dan ini usia efektif untuk dididik. Kemudian huios, itu sebutan untuk pangeran atau putra. Kemudian notos itu untuk anak yang tidak sah. Sedangkan teknon itu sebutan anak dalam hati keturunan. Dan Alkitab itu begitu luar biasa cerdas. Roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, sebutan anak-anak Allah di sini dalam arti keturunan. Yang kemudian di ayat selanjutnya juga dikatakan sebagai ahli waris. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa kita ini keturunan Allah? Yaitu ketika kita membuktikan dari hari ke hari, kita hidup di dalam pimpinan roh. Kita hidup di dalam gairah anak Allah. Lalu roh kita bersaksi bersama-sama roh itu. Allah itu Bapa. Allah itu Bapa kita. Nah Bapak Ibu, pengajaran ini tidak diketahui oleh banyak orang. Atau tidak didengar atau belum didengar oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang Kristen, kebanyakan gereja, hamba-hamba Tuhan sudah langsung mengatakan kamu adalah anak Allah. Dan ini mematikan nurani kita. Sehingga kita tidak pernah lagi memperdulikan suara nurani lagi. Apakah kita layak disebut anak Allah? Mestinya Bapak Ibu, kesaksian batin yang dikuatkan oleh suara roh itu bahwa kita anak Allah, itulah yang membuat kita berseru ya Aba ya Bapa. Tapi kalau suara nuraninya sudah mati, maka dia tidak memiliki pertimbangan untuk mengevaluasi atau mengoreksi diri. Sehingga akhirnya dia tidak lagi memperjuangkan bagaimana hidup dengan roh Kristus atau memiliki gairah anak Allah tersebut. Sehingga akhirnya tidak ada perjuangan bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam pimpinan roh. Karena hanya orang yang hidupnya dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Pertanyaannya, hidup Bapak Ibu dipimpin roh Allah tidak? Bapak Ibu memiliki roh Kristus tidak? Karena yang memiliki roh Kristus itu yang menjadi milik Kristus. Yang punya gairah atau spirit menjadi anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus tidak menilai, tidak mengoreksi diri dengan benar, bahkan tidak punya kesaksian di dalam batinnya untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu membaca surat 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Surat 1 Petrus 1 ayat 17. Ya, surat 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memanggilnya Bapa, menyebutnya Bapa, jangan main-main Bapak Ibu. Jangan sembarangan Bapak Ibu. Karena Allah juga tidak sembarangan dipanggil Bapa oleh orang. Karena sebenarnya mulutmu tidak pantas memanggilnya Bapa kalau tidak hidup dipimpin oleh Allah. Dan ini pasti akan mengejutkan banyak orang-orang Kristen. Jangan panggil Bapa kalau suara nuranimu sudah mati. Karena harus ada kesaksian dalam batin
yang diteguhkan oleh Roh bahwa kamu anak Allah yang layak berseru ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu paham sampai maksudnya sampai di sini? Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bersaksi artinya membuktikan dan mengakui bersama-sama bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita adalah teknon. Kita adalah anak dari keturunan yang sah dan yang berhak menjadi ahli warisnya. Seperti yang ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat 17. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Roma 8 ayat 17. Ya, surat Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Dan jika kita adalah apa Bapak Ibu? Kita adalah anak. Maka kita juga apa Bapak Ibu? Kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya, kita berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya, kita berhak menerima janji-janji Allah. Jika apa Bapak Ibu? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Bapak Ibu, inilah berkat menjadi anak Allah. Sebagai anak Allah, kita otomatis menjadi ahli waris. Amin. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Haleluya. Mewarisi apa Pak? Mewarisi apa Bapak Ibu? Sudah pasti mewarisi kerajaan Allah dan semua janji-janji yang diterima Yesus. Dan itu juga akan menjadi milik kita. Amin. Kita akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, firman Tuhan katakan. Yaitu apa yang diterima Yesus, itulah yang akan kita terima. Amin. Dan kita bukan menerima hanya sebagian saja, tetapi kita akan menerima semuanya yang diterima Yesus. Wow, keren Bapak Ibu. Keren Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini luar biasa. Luar biasa berkat menjadi anak Allah ini. Bahkan di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 7 dikatakan. Mari Bapak Ibu, kita akan baca sebagai ayat yang terakhir. Kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Wahyu 21 ayat yang ke-7 dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anak-anakku. Haleluya. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Barang siapa? Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Jadi Bapak Ibu, kita akan terus didorong untuk kita terus hidup di dalam roh dan bukan dalam keinginan daging, untuk menang dan menjadi anak Allah. Ingatlah Bapak Ibu, hidup di dalam Yesus adalah hidup baru dalam roh Allah. Hidup dengan hati yang baru dan roh yang baru, yang terus merindukan Tuhan dan mau melakukan perintah Tuhan, yang mau melakukan kebenaran. Ya, karena roh Allah itu adalah roh kebenaran yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Nah, inilah hidup yang dipimpin oleh roh Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan sembarangan kita memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Karena itu hanya bagi mereka yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini saya mau menaikkan satu pujian
Roh Kudus. Satu pujian yang memberkati saya. Dan biarlah pujian ini juga memberkati Bapak Ibu semuanya malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Roh Kudus.
Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan dalam Zoom meeting Evangelist Brennan ini yang akan datang. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran Tuhan itu yang akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali tundukkan kepala dan kita bersyukur untuk benar firman Tuhan yang sudah saya sampaikan dan sudah Bapak Ibu dengar malam hari ini. Mari kita berdoa.